Wabarakatuh. Selamat sore. Selamat pagi. Sore ya. Ya, ini biasanya kalau di tempat-tempat seminar saya yang saya lakukan, Pak, sering kalau saya ucap selamat siang, jawabnya cuma siang. Selamat pagi, jawabnya cuma pagi. Selamatnya ketinggalan. Iya nggak, Pak? Padahal di dalam Islam kalau orang ucap assalamualaikum, waalaikumsalam, salamnya itu nggak ketinggalan. Inilah hebatnya Islam. Ya nggak deh? Jadi kalau orang jawab selamat pagi, jawabnya jangan pagi saja, pelihara selamat. Kan itu doa. Mudah-mudahan pagi ini tetap selamat ya Pak. Kalau siang juga begitu, selamat siang. Jadi kalau siang biar selamat. Jadi jangan siang saja, selamatnya ketinggalan. Entah kalau nggak selamat gimana? Begitu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Subhanallahu alazim. Bapak-bapak yang saya hormati, guru saya yang saya hormati, adik-adik saya yang saya cintai dan ibu-ibu yang saya hormati. Mohon maaf nih Bu, Pak, saya sebenarnya bukan ustaz, anak biasa saja. Saya juga bukan penceramah. Biasanya kalau ceramah itu kan hanya nggak ada media ya Pak ya, hanya bicara beliau biasanya. Tetapi Pak, kurangnya ceramah itu apa? Kalau ceramah itu biasanya materi yang diserap cuma 10%. Menurut penelitian seperti itu. Jadi kalau banyak misalkan orang ceramah 1 jam, yang terserap cuma 10 menit. Itu pun yang teringat cuma bagian yang biasanya kayak apa? Yang bagian lucu-lucu. Kalau enggak yang teronek. Biasanya seperti itu. Nah, pada sore hari ini saya adalah bagian daripada umat muslim ingin menyebarkan dan mengamalkan Al-Quran, tetapi ngamalinya tidak di masjid saja, Pak. Bagaimana ngamalin Al-Quran itu di jalan raya? Nah, ini yang beda. Makanya dalam buku saya dituliskan tentang the miracle of safety atau keajaiban keselamatan. Keselamatan ajaibnya di mana? Yang nanti kita akan diskusi. Ada medianya, ada videonya, ada gambar-gambarnya. Dan ini adalah materi ini nanti di seputaran kehidupan kita sehari-hari. Jadi bahkan kita lakukan sehari-hari. Mudah-mudahan kita lakukan. Nanti setelah tahu ilmunya, mohon kita semua juga melakukan. Karena apa? Ini adalah perintah Allah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanggup ya Pak ya? Sebelum saya lanjutkan, ada nggak yang kalau melihat video-video agak ngeri-ngeri atau kecelakaan suka pingsan? Ibu-ibu biasanya Bu, enggak. Nanti ada video nih, ada agak ngeri dikit. Ya. Kalau ketakutan ya, jadi akan ada video yang sedikit ngeri-ngeri. Jadi ini untuk memberikan gambaran Pak. Oh, kalau kita mengamalkan Al-Quran dengan untuk keselamatan itu seperti ini, akibatnya akan seperti ini. Kita harus bagaimana? Seperti itu. Sehingga kita akan ingat terus, sehingga kita akan melakukan yang diperintahkan Al-Quran, yang diperintahkan Al-Hadis, yang diperintahkan agama kita untuk kehidupan sehari-hari kita. Yang simpel-simpel saja, nggak usah yang susah-susah. Oke Pak ya? Nah ini dia Pak. Jadi the miracle of safety ini adalah ajakan atau seruan atau dakwah untuk mengamalkan Al-Quran di jalan raya. Kalau di jalan itu dimana aja? Ketika kita naik motor, ketika kita menyeberang jalan, ketika kita mengemudikan mobil, itu namanya di jalan raya. Bagaimana? Oh bisa Mas ngamalin Al-Quran kok di situ? Al-Quran kan untuk sholat, untuk zakat, untuk dan lain sebagainya di masjid saja. Bukan seperti itu. Al-Quran harus diamalkan ketika kita sholat,
Bagaimana kalau kita sudah ayat kita Pak? Sebagian kata-katanya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau melakukan itu tidak hanya di masjid, tetapi dalam kehidupan mengamalkan Al-Quran juga kan Pak? Itu yang nanti kita akan sampaikan. Ini ada video tentang istilah-istilah sebenarnya sama tentang safety Pak. Safety itu artinya selamat. Ya, ini tentang buku The Miracle of Safety Pak. Istilah keselamatan, istilah selamat, istilah safety, istilah Islam dalam istilah atau lugawi atau bahasa itu sebenarnya sama. Cuman kalau safety itu bahasa Arab. Safety bahasa mana? Bahasa penderajat. Bahasa Inggris. Kalau salam bahasa mana? Arab, benar Mas ya? Bahasa Arab. Islam sendiri Pak, itu kan dari kata salama yusalimu islaman, ya Pak. Artinya apa? Keselamatan, supaya manusia itu selamat di dunia, supaya manusia selamat nanti di akhirat. Cuman kalau istilah safety Pak, ini adalah konsep orang luar negeri. Biasanya yang dipakai di Australia, yang dipakai di Amerika, yang dipakai di Inggris, dan mereka melakukan konsep safety. Karena apa? Sedikit dari orang-orang sana itu yang dalam tanda kutip beragama. Agama mereka apa? Agama mereka ya safety. Tetapi mereka benar-benar melakukan safety. Mereka melanggar benar-benar dibilang Pak, tidak ada wajib-wajiban. Itu yang mereka lakukan. Nah, di dalam sini kita akan bahas keselamatan di sekitar kita itu bagaimana, kemudian dikaitkan agama kita yang mengajarkan keselamatan itu bagaimana. Saya belajar di Australia beberapa kali di sana tentang konsep safety itu Pak. Setelah saya pikirkan dengan agama yang pernah dianut oleh umat muslim di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, ternyata konsep itu diadopsi dari Islam itu sendiri. Cuma mereka benar-benar melakukan. Sedangkan kita di Indonesia ini konsepnya sudah bagus, cuma pengamalannya kurang totalitas, kurang 100%. Ya, nanti kita akan bahas di sini Pak. Biasanya kalau ustadz-ustadz, tadi saya katakan saya sebenarnya bukan ustadz. Ustadz kebanyakan yang dibahas di sini Pak. Iya nggak Pak? Ntar kalau nggak sholat masuk neraka, ntar kalau nggak zakat dosa. Tetapi nanti kita akan membahasnya di sekitar sini saja. Bagaimana di sekitar kita yang simpel-simpel saja. Kalau kita lihat Pak, bumi ini isinya sekitar 7 miliar manusia Pak. Di Indonesia sendiri berapa? Tuh. Sekitar 250 juta manusia di Indonesia. Mereka menginginkan apa? Semua manusia pasti menginginkan yang namanya selamat. Pasti itu. Tidak ada orang yang tidak ingin selamat. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun caranya, mereka pasti menginginkan yang namanya selamat. Cuma untuk mendapatkan selamat Pak, kalau untuk mendapatkan selamat kita harus banyak sedekah, banyak ibadah yang telah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Tetapi kebanyakan dari kita-kita ini Pak, kadang ada yang mau untuk mencapai selamat ini, ada yang ada caranya, ada yang kadang tidak pakai cara. Pokoknya begitu saja, gimana mau selamat. Nah, sholat seadanya aja. Kalau ingat ya masjid, kalau nggak ingat ya di rumah saja. Kalau kadang ya nggak usah. Gimana mau masuk surga? Surganya siapa yang mau dimasukin itu Pak? Begitu juga kalau di dunia, selama kita di dunia ini, ketika kita naik mobil, ketika kita naik motor, dari rumah Bismillahirrahmanirrahim, tawakaltu Allah Pak. Begitu ada lampu merah, ada polisi nggak di kanan, ada polisi nggak di kiri, dari sahabat-sahabat, gimana bisa Allah? Bisa di mana kita bisa selamat?
waktu kita tidak memakai cara untuk mencapai selamat. Nah, kita bagian kira-kira ada yang pakai cara, ada yang tidak pakai cara. Nah, saya akan menyampaikan nanti bagaimana caranya untuk menghasilkan sesuatu yang selamat menurut versi Al-Quran kita. Di dunia ini Pak, di dunia, kenapa harus di dunia? Kalau kita hidup di dunia lebih lama, otomatis Pak, peluang untuk melakukan amal soleh lebih panjang apa lebih pendek? Lebih panjang. Kalau amal baiknya lebih panjang, masuk surganya lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat atau lambat? Nggak tahu Mas, belum pernah soalnya. Logikanya pasti lebih cepat kalau amalnya baik dan banyak. Tetapi kalau umurnya panjang, kemudian amal buruknya juga jelek, kemana lebih cepat? Masuk neraka ya, masuk neraka. Nah, bagaimana kita nanti akan pelajari ketika kita di dunia ini bisa umurnya panjang, kemudian bagaimana lillahi ta'ala, kemudian bagaimana kita bisa beramal baik banyak untuk supaya kita tidak celaka, supaya kita selamat. Karena untuk masuk ke dalam surga atau neraka pasti harus mati. Nah, kita akan bahas yang di sini saja di sekolah kita, yaitu tentang keajaiban selamat cara kita di dunia ini. Siapa pernah kecelakaan Pak? Pernah ya Pak ya? Saya sendiri pernah Pak. Waktu itu sekitar tahun 2005 ketika saya bekerja di rumah sakit, saya bekerja di rumah sakit sekitar 10 tahun sebagai tenaga kesehatan. Saya pernah mengetahui orang yang celaka sampai patah tulang, pecah kepala, patah tangan, perut sudah biasa tiap hari waktu itu Pak. Saya pernah juga mengalami kecelakaan itu dan sini Pak, saya pernah mengalami operasi juga. Ada yang tidak pernah celaka Bu? Gak ada ya? Adik-adik pernah celaka nggak? Kenapa? Kesandung, nabrak pintu, sampai motor, apa lagi? Keselak. Jadi semua orang pasti mengalami celaka. Ya. Karena kecelakaan itu pasti tiba. Ini ada sebuah video Bapak Ibu sekalian. Silakan perhatikan, kita perhatikan bersama-sama. Mohon kalau misalkan nggak tahan melihat kecelakaan dan lain sebagainya, tutup mata dulu. Jangan minum ya.
Itu kira-kira gambaran yang terjadi kalau ini di luar negeri Pak, film di luar negeri. Salahnya apa tuh Pak? Kesalahan pertama, kenapa bisa itu terjadi kehancuran seperti itu? Pertama kalinya kenapa tuh? Tali kayu lepas. Kenapa bisa putus Pak? Kayunya besar-besar sekali, talinya cuma segini Pak. Apalagi dari Pak? Ketika yang nyopir tadi ketumpah apa tadi? Kopi ya. Dia naruh kopi sambil nyetir, goyah, kemudian dia koncet, ada kecelakaan, dia koncet lagi, ditambah lagi, nggak bisa menghindar. Akhirnya jadilah chaos seperti itu, kekacauan. Itu di luar negeri. Di Indonesia pernah nggak terjadi? Pernah nggak pelanggaran itu pernah nggak Pak? Atau pernah melanggar nih? Saya pernah melanggar. Nah kita lihat nih Pak. Nih, ini contoh gambaran potret di Indonesia. Kalau tadi di luar, ini di Indonesia. Di sekitar kita bahkan jangan-jangan siapa nanti yang ada di dalamnya ini. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak seperti ini, tidak mengetahui seperti ini Pak, kita tidak bisa nanti melakukan bagaimana hal yang menyelamatkan diri kita. Video ini adalah dari Polda. Saya bukan utusan polisi loh Pak, saya bukan utusan polisi. Jadi saya hanya memberikan gambaran. Ini loh, kalau kita berperilaku tidak aman, agama kita ini mengajarkan sesuatu yang baik untuk ditaati. Kita lihat ya Pak ya. Mungkin di sekitar kita pernah kita lakukan. Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2, atau lebih, dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos bendera, melanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus. Masih banyak pula pengendara kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan lajur kiri dan zigzag di sela-sela kendaraan lain serta nekat potong kompas dengan masuk ke jalur busway. Ketentuan menyalakan lampu utama di siang hari juga masih banyak yang mengabaikan. Dalam keseharian pun masih banyak dijumpai pengendara kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang dan membawa beban melebihi kapasitas. Dari kalangan pengguna kendaraan roda 4, masih banyak dijumpai pengendara yang tidak memakai sabuk pengaman, nekat masuk jalur busway,
melanggar garis lampu saat berhenti kereta baik, kemudian terus berada di tempat yang dilarang dan berusaha memotong kendaraan lain di depannya dari jalur kiri ketika terjadi antrian pada saat macet maupun memasuki pintu jalan tol. Banyak pula melintas pada sisi bahu jalan dan pada saat berhenti maupun memarkir kendaraan masih ada yang mengabaikan lampu-lampu dilarang berhenti maupun dilarang parkir. Penggunaan kendaraan roda 4 dan lebih masih banyak juga yang terlihat melebihi batas kapasitas daya angkut kendaraannya. Dari kalangan pengemudi angkutan umum juga kerap melakukan pelanggaran ugal-ugalan di jalan, saling mendahului atau saling serobot di jalan, serta menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat.